Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, halo Indonesia lo guys. Jumpa lagi di channel Gian Kelana, channel yang kontennya nggak jelas tapi yang jelas ada kontennya. Kalau udah saya berada di lokasi ini berarti udah pada paham, karena itu terlihat walstam tuh. Saya di kali PJT, betul. Karena apa? Kali gabus ya gitu-gitu aja guys, pembesian lama proses bekisting itu, masangan itu. Udah hari ini udah 2 kali upload, ya itu pembesian aja. Tadi di sini tuh di stop sama, wah mana ya naik sepeda no. Nah Bapak Ono no, tadi nyetop, kenal ternyata subscriber. Saya tanya-tanya orang Jawa Timur juga, orang Tulungagung itu guys. Itu rumahnya di dekat jembatan Babelan. Tadi saya bilang itu lewat mana, bosan sepeda sih itu bisa diangkut-angkutin. Ternyata lagi jalan-jalan. Terus ini mau liput apa? Yang liput inilah pengerukan. Lihat mana nih, kalau lihat sini nggak ada yang diliput. Kalau sini kan ketahuan. Tuh, ketahuan bahwa sudah ada proses pengerukan baru ini. Maksudnya pengerukan ulang. Dulu tuh kata warga sini tuh lebarnya hampir 3 meter. Ditutup sama jalan. Sekarang jadi 1,5 meter, 2 meteran ada kalau lewat sini. Dan ternyata depan saya ini lumpur. Salah masuk jalan, lewat mana lagi. Tadi naik motor aja bleset-bleset guys. Maklum motornya Matic, bukan medannya ini. Medannya itu di Sumatera Utara. Ya ini mah gembel kaki saya udah. Tara pulang bersih-bersih dari sini. Tuh cewek nekat nih naik motor nih. Kita lihat nih, biarin kita komenin aja ntar nih. Resep nih. Ini motor laki mah wajar. Nih lihat nih. Bebek, lumayan bebek. Tuh. Hari ini kita ngonten motor. Saya ngonten tuh seketemunya guys. Ketemu apa saya kontenin udah. Makanya dibilang konten gak jelas ya gini. Tapi poinnya tuh harus kalian harus bisa ngambil poinnya. Benang merahnya tuh ini. Ini istilahnya iklan lah. Kita mau ngeliat ibu-ibu tuh naik motor nih, nekat nih. Ayo mainkan. Itu mumpung berhenti tuh sabatornya. Siap. 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 Siap untuk berdua. Awas meleset. Hati-hati meleset. Set. Iya, untuk berdua, kalau sendiri mah parah itu. Aman. Lolos, SIM C lolos. SIM C mah nggak perlu tes polisian, angka 8, angka ini fungsinya apa kalau di sini? Nggak ada fungsinya, harus urus net, nikung, apa tuh, zigzag. Kalau begini mana fungsinya zigzag? Nyusruk iya, angka 8 nyusruk iya. Udah penting skill, praktek langsung. Harusnya tuh sim tes tuh nggak perlu kok. Lapangan yang membuktikan. Saya ikut tes SIM dulu tuh gagal beberapa kali tes prakteknya.
tes tulisnya pakai media komputer kan sekarang. Itu 2 kali. Prakteknya hampir 3 kali, 4 kali gagal, lu antepin ke. Ada aja yang dipermasalahin. Udah lolos, kita turun kaki kanan turun, dipermasalahin, gagal, nggak ada pengulangan guys. Harusnya kan kaki kiri. Saya turunnya kaki kanan, gagal. Oh, bilok itu sen juga harus nyalain. Timbang tes, terus nyalain sen, ini tuh gagal lagi. Udah kapok saya kalau ikut sim-sim itu lagi, ada yang dipermasalahin. Mendingan kalian yang baru punya SIM perpanjang guys. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau bikin baru, nembak. Kata siapa sudah bebas pungli. Belakang layar masih ada ternyata. Truk cepet amat ya, muat ya loading. Padahal saya itu mau ngeliat area sini loh guys, tapi kondisi yang tidak memungkinkan guys, jalan kayak begini tuh. Tadi saya enak-enak sengaja ngarah ke sini tuh lewat sini, ternyata ada jebakan itu, lumpur nggak karu-karuan. Video ada yang nonton apa enggak dah, bodo amat dah, lempar aja udah. Viewer saya kalau dikali PJT turun guys. Pengennya tuh viewer yang militan gitu loh, apapun yang saya kontenin tonton. Oh, belum darah tuh, balapan tuh, ces. Udah kayak rudal sejil. Tuh, gerak lagi mau ngapain dia? Truknya belum ada. Mana maju apa mundur sih truk? Yang tadi kan ya masih di situ-situ aja. Oh, ada mobil simpangan. Iya, tuh ke sono dia, sonoin. Nah, kalau orang Betawi tuh ngomongnya tuh campuran, guys. Betawi itu terbagi 3 sub lah. Kalau saya nyebutnya sub. Betawi atas, Betawi tengah, Betawi bawah. Betawi atas ya yang pure orang Jakarta sono. A diganti E itu, ente, aneh. Gue kemana aja? Iya tuh bekasi atas tuh kan kebanyakan akulturasi budaya yang kentalnya budaya Timur Tengah guys. Betawi itu perpaduan guys, percampuran akulturasi budaya. Pun malah nyoteng tiang. Jadi budaya Timur Tengah, Arab, budaya Cina, Jawa, Sunda, itu suku Betawi nyampur perpaduan budaya itu. Mengapa? Ya karena Jakarta itu dulu sudah diprogramkan sama pemerintah company itu dijadikan pusat ekonomi. Semua orang-orangnya diambil dari negara dari tempat-tempat lain, saudagar dari itu kumpul-kumpulin situ. Ngumpul situ, makanya orang situ nggak punya identitas, makanya membentuk suatu suku namanya suku Betawi. Dalam arti ya istilahnya suku Betawi itu ya mohon maaf baru hitungannya, jauh sama Sunda, Jawa, yang lain-lainnya dah. Karena suku Betawi itu perpaduan akulturasi dari budaya-budaya yang ada di situ. Nah ini juga termasuk ini loh guys, masukan saya ngoceh begini. Dulu, saya mundur dulu.
Nah kalau yang Betawi ora itu ada mobil masuk nyelepit gitu, bisa ternyata. Nah kalau Betawi ora itu penduduk Betawi yang karena udah pada pindah itu dari Jakarta guys, makanya dari pinggir-pinggiran Bogor, Tangerang, Depok, Bogor, Bekasi itu Betawi ora. Mengapa disebut ora? Ya itu karena perpaduan bahasanya kebanyakan cetak, apa ya, cetak itu namanya, cetak itu kental gitu loh, ngomong a nya di belakang itu. Lah ora itu bukannya kagak jelas lu. Kagak jelas lu. Nah kalau Betawi ora dantak lu ininya dialeknya kurang kental saya. Ora dantak lu, siake, sialan, siake. Saya awal-awal tinggal di sini kumpulnya sama orang Betawi asli, Betawi ora itu sampai bingung ngomong campur aduk. Lah ono barusan ngalorin. Lah ngalorin apaan Pak? Bahasa Jawa ngalor, kok ngalorin. Bentar lagi juga ngidulin. Pakai ngalorin, ngidulin. Suruh ngambil tesi. Lucu pokoknya yang belum paham, bener-bener kita itu baru nginjek Jakarta, baru menginjak daerah-daerah Betawi lah. Dengar orang-orang pribumi asli, orang-orang Betawi asli gitu. Bingung sendiri kita. Mana ambilin tesi. Lah tesi. Ingat saya tesi mah pelawak itu. Keder tesi pelawak sudah ngambilin apa lah. Tesi itu sendok, guys. Udah gitu ini. No. Topok di atas kompor, topok. Buset, nama bapak saya Topok loh. Dulu mantan mertua. Ya itu, no laki lu no. Ambilin topok atas kompor. Topok, buset. Bapak saya suruh nangkring di atas kompor. Topok itu lap guys, kain majun tuh, kain bekas tuh. Buat pegangan kompornya kain bekas tuh, topok. Aduh. Kalau diingat-ingat mah. Apalagi kalau udah ngumpul, yang biasanya yang masih menggunakan kata-kata dialek-dialek itu orang-orang tua guys, orang-orang Betawi tapi yang udah pada tua. Jadi ketemu sama CS-nya gitu. Kalau yang masih yang udah muda kebanyakan udah pada ini gengsi bagaimana, padahal itu budaya loh, budaya lokal yang perlu dipelihara loh. Sekarang jarang sih ngomong oraknya itu, resep padahal dengernya itu. Nggak keningan, nah keningan lah, apa ya penjelasannya. Dah pokoknya banyak dah macam-macamnya itu. Udah 13 menit guys, ngoceh nggak jelas. Apalagi yang dibahas? Yang dibahas itu saya itu kaki saya itu kembet guys, lumpur mulu nih. Mana naik motornya anunya tadi, dashboard apa yang bagian bawah itu. Udah kita akhirin aja sampai sini dah. Cuk, jaran tuh guys, jeblos bener kan. Aduh, nggak pakai sepatu saya sengaja tuh, pakai sendal tuh, gak karu-karuan soalnya hujan terus. Terima kasih yang sudah support, terima kasih yang sudah like, comment, subscribe, terima kasih viewer baru dimana tetap mendukung terus, support terus, tonton terus meskipun kontennya nggak jelas. Semoga rezeki kalian berlimpah ruah, yang penting itu berkah barokah guys. Percuma punya duit banyak nggak berkah, nggak jelas peruntukannya, jadinya malah ntar ada aja kekurangannya. Kalau yang berkah barokah itu insya Allah dah, kita pendapatan seberapapun insya Allah ada aja, cukup aja gitu. Kadang-kadang juga bingung, perasaan istilahnya nggak segaji apa nggak seberapa, tapi alhamdulillah cukup ya buat bayar ini cukupin ini.
Ya itulah yang namanya rezeki berkah barokah tuh guys. Alhamdulillah lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.